Selamat datang di responsi pengantar fungsi kompleks 1. Kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas yaitu namanya bilangan kompleks. Nah, seperti apa sih bilangan kompleks? Mungkin kita sudah mengenal di kalkulus 1 ya. Kalau di kalkulus 1 itu kita sudah belajar bilangan, ada berbagai macam jenis bilangan, tetapi bilangan yang paling kompleks, yang paling lengkap itulah yang disebut dengan bilangan kompleks. Kalau di kalkulus mungkin kita lebih banyak ke bilangan real. Nah, kita lanjutkan. Pertama kali kita akan membahas definisi dari himpunan bilangan kompleks dan juga bilangan kompleks. Sebenarnya apa sih bilangan kompleks itu? Jadi bilangan kompleks itu merupakan bilangan yang berbentuk A plus IB atau biasa ditulis dengan A plus BI, dengan A, B-nya itu adalah elemen atau anggota dari bilangan real. Jadi A sama B ini haruslah real. Dan bilangan imajiner I yang kita tuliskan dengan akar dari min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1. Nah, karena A dan B itu bilangan real, maka kita bisa menulis suatu pernyataan yaitu bilangan real itu merupakan bilangan kompleks. Dalam hal ini, mengandung makna bahwa setiap bilangan kompleks dapat dinyatakan sebagai mengandung makna bahwa setiap bilangan real dapat dinyatakan sebagai bilangan kompleks. Contohnya, kita punya contohnya adalah bilangan realnya 0. Ternyata 0 ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk kompleks, yaitu 0 plus 0i. Dengan 0 dan 0 itu adalah bilangan real. Terus 1 juga bilangan real, itu kita bawa ke bentuk kompleks, yaitu menjadi 1 ditambah 0i. Kemudian min 1 kita bawa ke bentuk kompleks menjadi min 1, yaitu ditambah 0i. Begitu juga pada bilangan setengah, kita bawa ke bentuk kompleks, maka dia akan menjadi setengah ditambah 0i. Nah, himpunan semua bilangan kompleks dinotasikan dengan seperti ini. Kalau ini bilangan real, kemudian ini bilangan asli. Kalau bilangan kompleks seperti ini. Nah, didefinisikan bahwa A plus IB dengan A, B elemen real dan I kuadrat sama dengan min 1. Ini sama saja halnya dengan I sama dengan akar dari min 1. Inilah yang disebut dengan bilangan kompleks. Kalau di sini real, kemudian lebih lengkapnya ini yang disebut ditambah I ya. Jadi dia adalah kompleks. Next. Nah, bagian bilangan kompleks. Nah, di dalam bilangan kompleks itu juga ada bagian-bagiannya. Di sini kita notasikan bilangan kompleks, misalkan Z sama dengan X plus Y, maka bagian yang pertama disebut dengan bagian real atau real part, bahasa Inggrisnya ya. Itu notasinya biasanya real dari Z. Z-nya adalah X plus Y, berarti yang ini. Ini disebut dengan real Z. Kemudian ada bagian yang kedua disebut dengan imaginer part atau bagian imajiner. Notasinya adalah im Z gitu ya. Jadi imajiner dari bilangan Z yaitu Y. Y di sini berarti yang ini ya. Berarti ini adalah imajiner Z. Nah, sehingga dapat dituliskan dengan Z itu sama dengan real Z. Real Z-nya tadi adalah X, kemudian im Z, di mana im Z itu tadi adalah Y, yaitu berarti sama saja dengan XYI atau X plus Y. Sebagai contoh, Z sama dengan 2 min 3I. Maka kita punya real Z-nya itu adalah 2, kemudian imajiner Z-nya adalah min 3. Jika X sama dengan 0, maka Z sama dengan Y itu disebut imajiner murni. Berarti kalau kita punya Z-nya adalah X plus Y, dengan kita substitusi bahwa X-nya 0, maka Z-nya nanti 0 plus Y, yaitu sama dengan Y. Maka bilangan kompleks Z ini disebut dengan imajiner murni. Tetapi sebaliknya, jika Y-nya yang 0, maka Z sama dengan X disebut real yang murni gitu ya. Jadi hanya berupa bilangan real. Nah, perhatikan bahwa
Sekarang kita bahas bilangan imajinernya, yaitu I. Di mana I tadi adalah akar dari min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1 ya. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif N berlaku I pangkat 4N ditambah 0 sama dengan 1. I pangkat 4N ditambah 1 sama dengan I pangkat 4N ditambah 2 sama dengan min 1, I pangkat 4N plus 3 sama dengan min I. Rumus ini kita peroleh dari hasil setelah kita menghitung polanya satu persatu. Misalkan I pangkat 0 itu 1, I pangkat 2, I pangkat 1 itu I pangkat 2 min 1, dan I pangkat 3 itu adalah min I, dan seterusnya itu akan terjadi perulangan, sehingga kita bisa menyatakan pangkatnya itu menjadi suatu bentuk modulo ya. Dengan I-nya adalah akar min 1. Sebagai contoh, hitunglah I pangkat 2020, kemudian min I pangkat 2018, dan 2I pangkat 2016. Kita tahu kalau I pangkat 2020 berarti I itu pangkat 4. 4 kali berapa supaya dia 2020, yaitu 505 ditambah 0. Artinya sisanya adalah 0, sehingga dia memenuhi yang ini ya, yang pertama. Sehingga ini sama dengan 1. Sehingga tuliskan dengan 1. Begitu juga yang kedua. Min I pangkat 2018, ingat kita bisa memecah menjadi ini ya, min I pangkat 2018 kali I pangkat 2018. I pangkat 2018 ini menyisakan 2. Menyisakan 2 karena dia I pangkat 2016 tambah 2. 2016 modulo 4 itu kan habis ya, berarti tersisa 2, yaitu sama saja dengan I kuadrat, sehingga min 1 pangkat 2018 kali I kuadrat sama saja dengan min 1 pangkat 2018 I kuadrat itu adalah min 1. Berarti mengikuti yang ini. Sehingga di sini saya tulis dengan min 1. Kemudian sama halnya dengan I pangkat 2016. I pangkat 2016 itu menyisakan 0. Menyisakan 0 sehingga dia hasilnya adalah 1. Setelah kita sederhanakan bentuknya, kita peroleh 2 plus 2 pangkat 2016. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kesamaan dua bilangan kompleks. Kesamaan bilangan kompleks. Misalkan kita punya bilangan kompleksnya itu adalah Z sama dengan A plus IB, dan juga W sama dengan C plus ID. Maka Z sama dengan W itu dikatakan sama ya, karena Z sama dengan W. Berarti sama jika dan hanya jika A sama dengan C, B sama dengan D. A sama dengan C, B sama dengan D. Apa artinya? Dua bilangan kompleks dikatakan sama jika dan hanya jika masing-masing bagian realnya itu juga sama, dan masing-masing bagian imajinernya itu juga sama. Ingat kata dan, berarti dua-duanya harus dipenuhi. Kalau misalkan si realnya saja yang sama tetapi imajinernya nggak sama, berarti dia bukan dua bilangan yang dikatakan sama. Contoh, Z sama dengan 1 plus I, kemudian saya punya W sama dengan 1 min 2I katakan. Dari sini kita tahu bahwa si real Z itu sama dengan 1. Dan real W juga 1 kan. Nah, berarti kan sama. Tetapi imajiner Z itu sama dengan 1, tidak sama dengan min 2, yaitu sama dengan imajiner W. Maaf, imajiner W. Sehingga di sini dua bilangan ini dikatakan tidak sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kesamaan bilangan kompleks, kemudian bilangan kompleks itu apa? Di dalam bilangan itu pasti ada yang namanya operasi, termasuk ketika kita di bilangan real. Nah, hal ini juga sama di bilangan kompleks juga berlaku ya. Jadi hanya beda sedikit karena memuat bilangan imajiner, tetapi pada dasarnya dan juga pada intinya itu adalah sama. Yang pertama, operasi pada bilangan kompleks ya, operasi aljabar. Kalau saya punya ZA plus IB, W-nya C plus ID dengan ZW anggota bilangan kompleks, maka penjumlahan dua bilangan kompleks
berarti kita sama saja menjumlahkan masing-masing bagiannya. Jadi bagian real kita jumlahkan dan bagian imajiner kita jumlahkan. Begitu juga pengurangan juga demikian. Nah, kalau perkalian yang C, berarti kita mengalihkan seperti halnya di aljabar, yaitu caranya A kali C, kemudian A kali ID, kemudian IB kali C, dan juga IB kali ID, seperti itu. Nah, nanti kita kumpulkan mana yang merupakan bagian real, mana yang merupakan bagian imajiner. Sehingga I-nya itu nanti kita bisa keluarkan ya di bagian imajinernya. Nah, sedangkan pecahan juga sama. Ketika kita mengerjakan soal 1 per akar 2 ya, kita rasionalkan berarti menjadi 1 akar 2 per akar 2 kan. Kemudian 1 per min 1 kita rasionalkan dengan 1 per min 1 per min 1. Hal ini sama ketika kita di kompleks, maka kita merasionalkan dengan lawannya. Lawan dari C plus ID itu adalah C min ID. Ini, bentar. Lawannya adalah si ini. Nah, sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini dengan penyebutnya jelas tidak boleh sama dengan 0. Karena dia berupa pecahan. Kalau penyebutnya 0, maka tidak terdefinisi. Nah, kemudian definisi berikutnya yaitu operasi, sifat-sifatnya. Sifat-sifat operasi bilangan kompleks. Misalkan kita punya 3 bilangan kompleks, katakan Z1, Z2, Z3, maka berlaku sifat komutatif penjumlahan Z1 tambah Z2 itu juga sama dengan Z2 ditambah Z1. Kemudian yang kedua, sifat komutatif perkalian. Z1 kali Z2 sama dengan Z2 kali Z1. Yang ketiga, sifat asosiatif penjumlahan. Dan yang keempat juga berlaku sifat asosiatif perkalian. Begitu juga berlaku seperti di bilangan real, yaitu hukum distributif ya. Jadi sifat distributif di sini juga berlaku pada bilangan kompleks. Nah, contoh, diketahui suatu bilangan kompleks Z, yaitu Z sama dengan 6 plus 2i minus 1 plus 3i dibagi dengan min 1 tambah i min 2. Pertanyaannya, sederhanakan dalam bentuk A plus IB. Kemudian tentukan real Z dan imajiner Z. Nah, yang ke C, hitunglah real Z min 3 im Z pangkat 2021. Jadi kita cari dulu real Z dan imajiner Z-nya, kemudian kita pangkatkan, kita kurangi yaitu real Z dikurangi 3 kali imajiner Z, kita pangkatkan 2021. Nah, langkah pertama kita harus menyederhanakan dalam bentuk A plus IB dengan menggunakan sifat-sifat operasi aljabar bilangan kompleks yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini bagian penyebut min 1 plus I min 2 berarti kita bisa menuliskan min 3 plus I. Karena min 1 min 2 ya, jadi min 3 plus I. Yang bagian realnya kan 0 tambah, bagian imajinernya kan 0 tambah 1, berarti dia tetap I. Nah, kemudian yang bagian pembilang ini kita lihat si 6 sama min I. 6 sama min 1. 6 sama min 1 itu kan bagian dari realnya, berarti 6 dikurangi 1, 5. Kemudian yang bagian terakhir 2i dikurangi 3i, yaitu min i. Sehingga dari sini kita bisa menyederhanakan dengan mengalihkan faktor ini ya, penyebutnya, kebalikan dari penyebutnya. Jadi kalau saya punya A plus IB, maka kebalikannya itu A min IB. Ini sebenarnya dinamakan operasi konjugate. Operasi konjugate akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Nah, sehingga kita lakukan aljabar seperti biasanya, maka diperoleh bentuk sederhana seperti ini, yaitu ini bentuk A plus IB kan. Berarti di mana A-nya adalah min 8 per 5, kemudian B-nya adalah min 1 per 5. Nah, lanjut pertanyaan yang B, berdasarkan poin jawaban A, maka kita peroleh bagian realnya tadi yaitu si A,
min 8/5 dan bagian imajiner Z-nya si B yaitu min 1/5. Nah, berdasarkan poin jawaban B, kita bisa menghitung real Z dikurangi 3 kali imajiner Z pangkat 2021 yaitu min 8/5 ditambah 3/5 pangkat 2021 itu adalah min 1 ya, min 1 karena penyebutnya kebetulan sudah sama. Tinggal menghitung pembilangnya, min 8 tambah 3 itu min 5. Min 5 bagi 5 adalah min 1. Min 1 pangkat 2021. 2021 itu bilangan ganjil. Maka kalau negatif kita pangkatkan ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Nah, di sini ada beberapa latihan soal yang akan kita bahas. Yang pertama, sederhanakan bentuk bilangan berikut dalam bentuk A plus IB. Ada 5 soal. Kemudian yang kedua soal pembuktian. Misalkan dua bilangan kompleks ZW dengan ZW sama dengan 0. Buktikan bahwa Z sama dengan 0 atau W-nya sama dengan 0. Dengan catatan sudah dikasih petunjuk bahwa asumsikan Z-nya tidak boleh 0. Maka kita bisa buktikan nanti W-nya sama dengan 0. Oke. Diketahui matriks yang ketiga, ini soal post test ya sebenarnya. Diketahui matriks ukuran 2x2 dengan entry-nya bilangan kompleks. Maka kita disuruh menghitung nilai dari determinan A ditambah 1 per determinan A. Itu berapa? Nah, oke, kita bahas. Yang pertama, sederhanakan bentuk berikut. I pangkat 2021 min I pangkat 2020 ditambah I pangkat 2019 dibagi 1 min I. Oke, nomor 1A. I pangkat 2000 berapa tadi? 2021 min I pangkat 2020 ditambah I pangkat 2019 dibagi 1 min I. Nah, kita gunakan sifat-sifat, bukan sifat-sifat rumus dari ini tadi ya. Si I pangkat 21 itu kan sisa 1, berarti sama saja dengan I pangkat 1 yaitu I. Kemudian pangkat 2020 itu menyisakan berapa? 0 ya. 0 berarti dia tetap, berarti dia 1, min 1 plus pangkat 2019 itu berarti sisa berapa? 3 ya. 3 karena 2016 plus 3 berarti 2019 berarti dia min I. I dibagi dengan 1 min I. Ini sama saja, si I dengan min I akan habis, tersisa min 1 plus 1. 1 min I. Ingat, harus membentuk ke bentuk A plus IB, sehingga dia min 1 per 1 min I, kita kalikan 1 plus I, dibagi 1 plus I. Hasilnya min 1 min I dibagi dengan 1 kali 1 I kali min I habis ya, tersisa min ditambah I kuadrat. Min I kuadrat berarti I kuadrat itu sama dengan min 1 kalau min I kuadrat sama dengan min kali min 1 yaitu plus 1. Berarti di sini adalah plus 1. Jadi kita bisa menyatakan min 1 per 2 ditambah min I per 2. Nah, ini untuk jawaban nomor 1A. Kemudian nomor 1B. Nomor 1 bagian B. Tadi pertanyaannya 1 min I, 1 plus I. 1 min I per 1 plus I itu bisa kita kan 1 min I per 1 plus I kita kalikan dengan 1 min I per 1 min I. Sehingga yang atas menjadi 1 min 2I plus kali min 1 per 1 ditambah 1 tambah 1 juga berarti dia adalah 1 min 1 0 berarti min 2I per 2 atau sama dengan min I. Kemudian nomor 1 bagian C. Nomor 1 bagian C 2 min I kuadrat. Jadi 2 min I kuadrat sama dengan 2 min I
atau kita kalikan seperti di aljabar biasa seperti ini. Jadi dia tetap 2 kali 2 4, di bawahnya 4 min 2i min 2i plus i kali i adalah min 1. Berarti 4 dikurangi 1 3 min 4i. Terus lanjut nomor 1 bagian D. 1 bagian D. 2i plus 1. 2i, 2 plus i plus 1 plus i. Berarti ini penjumlahan biasa ditambah 1 plus i. Berarti kita tinggal memisahkan si bagian realnya kita jumlahkan, kemudian bagian imajinernya juga kita jumlahkan. Berarti 3 plus 2i. Terus nomor 1 bagian E, kita disuruh menghitung i pangkat 1 i min i kuadrat plus i pangkat 3 plus, oh itu harusnya minus, minus i pangkat 100. Berarti di sini kan kita bisa menggunakan deret, penjumlahan deret ya. Jumlahan deret dengan a-nya adalah i, r-nya berarti min i. R-nya adalah min i, sehingga kita bisa punya si Sn itu kan rumusnya A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R, karena R-nya adalah min 1 ya, salah benar. Maaf, benar min i. Berarti kita punya A-nya adalah I 1 min I pangkat 100, N-nya dibagi 1 min I. Itu jawabannya adalah berarti I pangkat 100, berarti dia kan modulo dari 4 menyisakan 0. Berarti ini tetap I, ini adalah 1 min 1. Min 1 per 1 plus I. Ini sudah 0, berarti jawabannya adalah 0. Terus kemudian nomor 2, misalkan dua bilangan kompleks ZW dengan ZW-nya sama dengan 0. Buktikan bahwa Z sama dengan 0 atau W-nya sama dengan 0. Berarti dengan asumsi Z-nya tidak boleh 0, maka bisa ditunjukkan bahwa si W-nya itu akan sama dengan 0. Berarti kita pakai asumsinya. Di nomor 2. Ini misalkan si Z-nya itu X plus Y, anggota dari kompleks, dengan mengasumsikan bahwa Z-nya tidak boleh 0, maka perhatikan bahwa setiap bilangan kompleks, kalau Z-nya nggak boleh 0 kan berarti setiap bilangan kompleks tak 0, katakan Z, itu pasti memiliki elemen inverse. Karena Z-nya nggak boleh 0, maka inverse dari Z adalah Z inverse, yaitu dengan definisi 1 per X plus Y. Ini juga anggota dari kompleks. Nah, setelah itu perhatikan bahwa si W, bahwa W itu bisa kita tuliskan 1 kali W, kemudian 1 di sini bisa memunculkan Z kali Z inverse kali W,
Kemudian berlaku juga hukum asosiatif. Berarti Z dikalikan Z komutatif dulu ya. Z inverse Z gini kali W. Kemudian kita asosiatifkan Z inverse kali ZW. Ingat, diketahui tadi bahwa si ZW sama dengan 0. Berarti Z inverse kali 0. Berarti dia 0. Sehingga terbukti bahwa Z-nya tidak sama dengan 0, W-nya akan sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya, kalau W-nya tidak sama dengan 0 dan Z-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian yang ke nomor 3. Nomor 3 tadi diketahui bilangan matriks. Bisa dikopas. Berarti ini ya, matriksnya itu ukurannya 2x2, berarti suruh mencari si determinan. Yang kita hitung aja dulu paling mudah, kita hitung entry I pangkat 2002, berarti A itu sama dengan I pangkat 2002 min I, dan I pangkat 2021 min 2. Itu sama dengan 2002 itu kan menyisakan 2, berarti I kuadrat adalah min 1. Ini tetap min I. Kemudian si I pangkat 2021 itu menyisakan 1. Menyisakan 1 kan berarti dia I. Di I ini min 2. Ini sehingga determinan dari A berarti adalah min 1 kali min 2 dikurangi min I kali I. Ini adalah min 1 kali min 2 adalah 2. Kemudian ini ditambah I kuadrat atau 2 dikurangi dengan 1, berarti determinannya adalah 1. Kalau determinannya 1 berarti nilai dari determinan A ditambah 1 per determinan A itu adalah 1 ditambah 1 per 1 sama dengan 1 tambah 1 yaitu 2. Oke. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai sini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya akan membahas tentang operasi konjugate dan persamaan bilangan kompleks. Kemudian nanti dilanjutkan geometri bilangan kompleks. Terima kasih sudah menonton.